Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semuanya sehat selalu ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teorema Pitagoras. Pasti sebelumnya kalian sudah mempelajari ya. Kalau yang udah punya bukunya pasti sudah mempelajari. Sifat teorema Pitagoras itu ada dua. Yang pertama, hanya untuk segitiga siku-siku. Jadi tidak berlaku untuk segitiga yang lain. Ya, harus segitiga siku-siku pokoknya. Yang kedua, minimal dua sisinya itu harus diketahui terlebih dahulu. Jadi kalau tidak diketahui dua sisinya, nanti kita tidak bisa mencari satu sisi yang lainnya. Adapun karakteristik dari suatu segitiga itu ada 3 macam. Yang pertama, jika kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Ya, jadi sisi miringnya itu kuadrat sisi miringnya itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lain, itu disebut segitiga siku-siku. Yang kedua, jika kuadrat sisi miringnya kurang dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Tahu kan segitiga lancip yang kayak gimana? Dan yang ketiganya, kuadrat sisi miring lebih dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Itu karakteristik suatu segitiga. Selanjutnya, mengidentifikasi sebuah segitiga siku-siku. Kita identifikasi dulu ya. Ini ada dua gambar. Yang pertama, segitiga siku-siku yang ke arah atas. Di situ ada SM. SM itu apa sih? Sisi miring, ya. Sisi miring. Terus ada ST. Apa itu ST? Sisi tegak. Dan yang terakhir ada SA, sisi alas ya. Jadi sisi miring itu selalu berhadapan dengan sudutnya. Adapun gambar yang kedua, ada PQR. Nah, kita harus mengetahui mana sisi miringnya, mana sisi alasnya, mana sisi tegaknya. Nah, kalian sudah tahu kan yang gambar dari nomor 1, walaupun gambar kedua itu terbalik segitiganya, tapi kalian harus tahu mana itu sisi alas, mana itu sisi tegak, mana itu sisi miring. Nah, tentunya yang P itu disebut sisi alas, yang Q disebut sisi tegak, dan yang R disebut sisi miring. Nah, begitu ya. Selanjutnya, teorema Pitagoras. Nah, ini bukan pencipta, penemu teorema Pitagoras itu bernama Pitagoras juga. Ya, jadi dinamakan teorema Pitagoras. Ini gambar penemunya nih, Pitagoras itu ya. Adapun bunyi atau dalil teoremanya seperti berikut. Pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi terpanjang yaitu sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya, ya. Sisi-sisi penyikunya itu yang mana? Nah, lihat gambar yang di samping. Ada A yang kecil dan B yang kecil. Nah, itu sisi-sisi penyikunya. Atau garis A ke B dan garis B ke C. Nah, itu sisi-sisi penyikunya. Mana yang disebut kuadrat sisi terpanjang? Kuadrat sisi terpanjang itu yaitu sisi miring. Garis A ke C, atau yang di tengah-tengahnya disebut C, yang C kecil ya. Bagaimana sih rumusnya? Nah, untuk mencari sisi miring, tadi kan kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah dari kuadrat sisi miring yang lainnya. Nah, ya, jadi kuadrat sisi miring itu tadi apa? Sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya atau sisi-sisi penyikunya. Nah, berarti yang mana sisi miring itu? Yang C kecil, ya. Yang C kecil berarti C kuadrat, kuadrat sisi miring berarti C kuadrat itu sama dengan jumlah dari. Kalau jumlah dari itu berarti ditambah
Nah, berarti A kuadrat jumlah sisi-sisi penyikunya A kuadrat ditambah B kuadrat. Apa sih A itu? A-nya disebut tinggi, tadi yang sisi tegak. Apa sih B-nya? B-nya disebut alas. Berarti alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat atau tinggi kuadrat ditambah alas kuadrat. Nah, pasti sama dengan kuadrat sisi miring. Nah, gimana kalau misalkan sisi miringnya sudah diketahui, yang belum diketahui yang sisi tegak atau tinggi. Nah, untuk mencari A kuadrat itu sama dengan, berarti dikurangi. Apanya sih yang dikurangi? Sisi miringnya, kuadrat sisi miring dikurangi sisi alas. Berarti C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, sekarang kalau misalkan mencari alas, sama mencari alas juga, kuadrat sisi miring atau C kuadrat dikurangi kuadrat dari sisi tegak atau kuadrat dari tinggi. Berarti B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, gimana nanti misalkan menghilangkan pangkatnya? Nanti ya, ada contoh soalnya. Nah, ini dia contoh soal. Diketahui segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B. Ya, siku-sikunya di B nih. Yang digambarkan sebagai berikut. Nah, lihat gambarnya ya. Nah, itu berarti yang diketahui sisi AB. Sisi AB-nya berapa? Itu diketahui 8 cm. Berarti itu disebut alas ya, yang 8 cm itu. Terus sisi BC. BC itu berarti tegak. Nah, tegak itu berarti sisi tegak ya. Atau tinggi 6 cm. Nah, yang dicari berarti sisi miringnya, yaitu dari panjang A ke C. Nah, berapa? Panjang dari A ke C berarti berapa sisi miringnya? Nah, berarti kalian jawab AC kuadrat. AC kuadrat itu ini ya, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Apa AB kuadrat itu? Sisi alas. Apa BC kuadrat itu? Sisi tegak. Nah, jadi kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Berarti untuk mencari AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat itu 64, 8 kali 8 ya. 6 kuadrat itu 6 kali 6 berapa? 36. Kalau dijumlahkan totalnya jadi 100 ya. Itu baru kuadratnya, AC kuadratnya. Ya, kuadrat sisi miringnya 100. Nah, berarti nilai AC itu sama dengan akar dari 100. Jadi dihilangkan pangkatnya, berubah menjadi akar. Akar dari 100 itu berapa? 10. Nah, jadi panjang sisi AC atau panjang sisi miringnya adalah 10 cm. Nah, begitu ya anak-anak. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat dimengerti. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.